cita-cita kita tuh masih panjang. Perjalanan kita masih panjang. Wah, ini mau berbahaya lagi. Halo Tevi, Teman-teman Viara, terima kasih telah klik video ini. jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, Agar Viara dan Lofi makin semangat dalam berkarya menemani Anda. Asoy. Halo Tevi, teman-teman Viara, sudah senyum hari ini? Jangan lupa bahagia. Asoy. Buat teman-teman Viara yang sedang sakit, jangan lupa tetap semangat, karena derita itu tak selalu dengan air mata. Percayalah, semua penyakit itu pasti ada obatnya. Betul. Kali ini Viara akan membahas tentang cuci darah. Ya, benar. Sekarang kita akan membahas tentang seputar cuci darah. Gini aja nih, Papa mau tanya aja. Jawabannya Adalah Papa mau tanya. oh iya. Belum lah. Pertanyaannya adalah cering. Penasaran ya? Tiara kan pasien cuci darah nih udah 6 tahun. Iya. Ya, otomatis kan sudah banyak tahu tentang seputar cuci darah atau banyak hal-hal yang dirasakan saat cuci darah. Apa yang biasanya sering terjadi pada pasien cuci darah? Biasanya tak pakai minyak wangi. Hai, jadi biduan iya kan? Biasanya itu kalau pasien cuci darah HB-nya suka rendah. Oh, berarti yang pertama HB-nya suka rendah. HB itu apa ya? Darah. Hemoglobin. Iya, Hemoglobin ya. Iya. Itu Darah biasanya merah ya. normal, masa darah hijau. Ya pokoknya HB-nya lah sering rendah. Itu biasanya normalnya itu 10 sampai 14 kalau seumuran Viara. Ya kurang lebih antara Ya. 10 sampai 14 itu udah Ya, enak. kemarin Viara bulan kemarin rendah. Jadi kalau 9. pasien cuci darah itu biasanya HB-nya yang rendah. Ya. Di bawah 10 Kalau gitu ya. Kalau di atas 10 bagus. Kalau HB rendah tuh biasanya males makan. Males Terus, makan. Males beraktivitas, rasanya tuh ngantuk terus kalau Loyo ya. kalau dibawa makan tuh mual, kayak Mual. mau muntah gitu. Kalau HB-nya Rendah, biasanya sering terjadi pada pasien cuci darah. cuci darah itu yang Makanya pertama. sering biar menahan HB tidak rendah, itu Biar bisanya naik pakai terus HB-nya. itu bisanya pakai hemapo, Hemapo. rekormon, dan lain-lain banyak. Mesera Mesera. itu. Yang mahal itu. Ya. Terus yang kedua yang biasanya terjadi pada pasien cuci darah. Yang kedua itu, yang pertama tadi HB. Nah, Ya, yang kedua itu asam urat. asam urat tinggi. Ya, tinggi. Oh, asam urat itu normalnya biasanya antara 3 ya. 3 ya. 2, 3 mungkin gitu ya. Itu bisa sampai berapa? 7 sampai 10. Itu? Iya. Makanya Itu badan. hampir semua pasien cuci darah begitu. Iya, soalnya kan kayak kita makan tuh kan kayak makan ada kacang. Nah, tempe tahu itu nggak boleh sebenarnya. Oh, berarti racunnya gitu ya. Itu bikin Banyak. asam urat tinggi. Ya namanya kita pengen kadang makan 1, 2 Nah, lah. bukan namanya pasien cuci darah biasanya tinggi, itu kemungkinan juga karena racun itu tidak maksimal terbuang. Iya, kan udah kan istilahnya cuci darah itu ginjal istilahnya Pak. Kan
Kan karena kita ginjalnya rusak, jadi dicuci darah. Jadi cuci darah itu pengganti ginjal. Ya, begitulah. Jadi, Terus makanya kalau asam urat tinggi minumnya alpurinol, itu obat asam urat. biasanya dan lain-lain lah. Ada itu. Kalau nggak minum, kalau Viara ya. Kalau nggak minum tulangnya pada sakit semua. Sakit-sakit seluruh badan gitu. Ngilu. Yang ketiga, kalium. Kalium tinggi juga. Kalium tinggi. Ya, kalau yang udah pasti tinggi itu urium sama kreatinin. Oh ya. Itu istilahnya urium kreatinin itu racunnya. Udah racunnya udah banyak. Urium itu racun ya ibaratnya lah gitu ya. Kalau awamnya. Kalau pengen urium nggak tinggi jangan makan. Iya makanya. Tapi kan nggak mungkin. Iya makanya itu. Makanya karena kreatininnya dan uriumnya tinggi dicuci darah. Ya, makanya selalu tinggi. Mau biar nggak tinggi jangan makan. Kalau kita makan nggak makan nggak bisa. Jadi racun. Coba salah. Jadinya dicuci darah lah sebagai pengganti ginjal. Kalium itu kalau kalium tinggi itu berarti nggak boleh makan apa itu kalau kalium? Kalium itu buah sayur yang pokoknya makanan yang berserat. Itu mengandung banyak kalium. Iya, makanan yang berserat kayak Seperti sayur, buah. Apalagi buah itu paling jahat, pisang. Kan paling jahat, paling banyak mengandung kalium. Iya, itu jahat. Paling jahat bagi penderita gagal ginjal ya. Dan kalau atau pasien cuci darah. Sayur itu bayam. Oke. Biasanya kalau kalium tinggi apa itu? Pusing atau apa? Kalau tinggi banget bisa nggak sadar dan kejang sih. Oh itu kalau kalium. Makanya hati-hati. Makanya orang pasien gagal ginjal itu tidak boleh banyak makan sayur dan buah ya. Kalau pengen itu direbus harus lama biar serat-seratnya tuh. Biar kandungan kaliumnya. Makin hilang. rendah ya atau hilang. Oke. Itu yang keempat berarti kalium sering tinggi. Kalau kreatinin sama urium udah pasti tinggi, makanya dicuci darah. Terus itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima. Yang keempat. Yang ke-1 tadi habis. Yang kedua asam urat tinggi. Yang ketiga kalium. Iya kalium, berarti yang ketiga itu kalium. Yang keempat. Sekarang yang keempat ada nggak? Yang keempat. Tensi tinggi. Oh tensinya tinggi. Ya. Biasanya kalau orang tensi tinggi itu nggak boleh makan asin, apalagi nasi padang. Mantap sih. Tapi jadi rata-rata pasien cuci darah itu tensinya tinggi. Iya. Ada nggak juga yang rendah berarti? Ada sih ya, tiap pasien beda-beda ya. Kayak Viara tensinya suka rendah. Kalau cuci darah gitu. Kalau pas nggak cuci darah normal. Tapi kalau telat minum obat sempat tinggi. Jadi obat itu harus telat. Harus rutin, nggak boleh telat. Iya. Biasanya kalau kamu pakai apa itu obat? Biasanya tuh Alpodipin, Nifedipin, terus pokoknya apa namanya Ipin Upin itu masuk nggak? Iya. Jadi itu ada. Kalau misalnya pas cuci darah itu yang dirasakan yang paling sering itu apa? Pas cuci darahnya gitu, pas proses cuci darah. Kalau keluhan cuci darah itu biasanya pusing. Saat cuci darah itu ya sering pusing. Tensinya ya itu tinggi. Atau rendah. Ada juga yang rendah. Dan kalau yang kedua apa nih yang kadang dirasakan? juga suka kram. Kalau kram itu biasanya kalau kram mual itu biasanya itu berat badannya naik. Berat badannya naik atau kurang cairan gitu. Iya. Oke. Pada saat cuci darah ya. Tapi kalau tensi tinggi pada saat cuci darah itu ditanyain dulu. Kan nih cuci darah yang si pagi, udah minum obat pagi belum? Belum. Pantesan tensinya tinggi. Gitu susternya. Iya udah tahu. Berarti kalau kayak gitu susternya cantik itu gayanya ya.
Kalau udah minum obat rutin tapi masih tinggi, baru itu dikasih tadi nifedipin. Oke. Jadi kalau hati-hati dengan tensi tinggi itu bisa bikin orang kejang. Oke, terus apa lagi yang dirasakan yang sering deh keluhan pada saat cuci darah? Pusing, kram, terus ini apa namanya yang gatal-gatal. Iya, gatal-gatal. Iya, terus kulit. Iya, karena habis cuci darah tuh kulitnya kering. Jadi gatal-gatal. Oh, ada juga yang gatal-gatal ya. Tapi nggak semua, setiap pasien itu berbeda. Iya. Ya itu kita nggak cuci darah, ya nanti bisa berakibat fatal. Cuci darah ya banyak hal yang harus kita lalui. Ya kalau nggak cuci darah tuh bisa kejang, nggak sadar. Gitu. Makanya pasien-pasien baru tuh kebanyakan pasien cuci darah kan susah dideteksi. Kalau anak kan jadi tuh kebanyakan yang udah ngedrop Pak, yang baru ketahuan. Yang udah kejang baru ketahuan gitu. Buat teman-teman yang baru divonis cuci darah, kalian pasti bingung nih mau cuci darah apa, mau ke medis, apa mau ke dukun atau mau ke herbal. Saran kami segera cuci darah. Iya, kalau karena itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan. Karena cuci darah cuma ada di Jakarta. Untuk anak ya. Ya, kalau pengen di deket rumah-rumah itu biasanya pakai CAPD. Iya. Itu seperti cuci jadi darah untuk anak juga. itu cuma di Jakarta. Ya, jadi kan ada yang di rumahnya Balikpapan. Ada juga di kampung tapi campur sama orang tua dengan segala resiko. Iya, lebih bahaya sih. Makanya Viara kan kesini ke Jakarta berobat buat cuci darah sama rencana buat cangkok ginjal. Ya buat teman-teman yang sedang sakit gagal ginjal, semoga bisa cangkok ginjal. Amin. Bermimpilah dulu ya. Insya Allah akan jadi kenyataan. Jadi bermimpi pingin cangkok ginjal. Pasti ada jalannya nanti. Insya Allah alam akan mendukung, Allah akan mengijabah doanya. Sembama udah nyerah duluan ya. Iya, kalau nggak bermimpi bagaimana jadi kenyataan? Allah juga tidak akan membantu kita. Iya. Dan buat teman-teman yang sedang cuci darah, bersabarlah, insya Allah ini nilainya ibadah. Insya Allah. Iya, sambil berdoa kepada Allah mudah-mudahan cepat sembuh. Karena cita-cita kita tuh masih panjang. Perjalanan kita masih panjang. Mau berbahaya lagi. Itulah sharing kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita menemukan keajaiban, disembuhkan sama Allah semuanya teman-teman. Pokoknya tidak hanya gagal ginjal, pokoknya semua penyakit pasti akan sembuh. Amin. Jangan lupa dukung terus kita dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tekan loncengnya. Dadah.